Saya akan melanjutkan argumentasi dan teologi dalam memberitakan Injil. Ini adalah session yang ke-6. Dan sekarang kita betul-betul masuk dalam cara memberitakan Injil. Dan ini akan saya pecah-pecah menjadi beberapa session lagi. Jadi ini adalah cara memberitakan Injil session 1. Ya, ini ada satunya di sini, saya berikan warna merah ya. Nah, saudara, pertama-tama kita perlu tahu bahwa tujuan pemberitaan Injil adalah membawa orang itu kepada Kristus. Ini perlu ditekankan habis-habisan, saudara ya. Bukan sekedar kepada gereja. Ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Bahkan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Kebanyakan orang Kristen hanya ngajak ke gerejanya. Dan merasa puas kalau orang yang diajak sudah mau dan bergereja di tempat dia bergereja. Keinginannya menumbuhkan gerejanya, membesarkan gerejanya. Ini bukan hanya jemaat. Seringkali pendetanya begitu. Karena pendetanya mikir makin banyak jemaat, makin banyak duit. Pokok masuk gereja. Saudara, tidak ada gunanya membawa kambing masuk gereja ya. Itu malah merusak, nanti kita akan melihat. Jadi tujuan pemberitaan Injil membawa orang itu pada Kristus. Kalau orang itu sudah datang pada Kristus sungguh-sungguh, memang dia harus diarahkan ke gereja yang baik. Kalau saudara punya gereja yang baik, saudara percaya gereja yang bagus, boleh diarahkan ke gereja saudara. Tapi kalau saudara sadar gereja saudara bukan gereja yang benar, atau tidak terlalu bagus, lebih baik arahkan ke gereja lain yang saudara pastikan sebagai gereja yang bagus. Dan apalagi kalau saudara memberitakan Injil kepada orang dari luar kota. Orang, misalnya saya di Surabaya, orang itu dari Jakarta datang ke Surabaya, saya ketemu, saya memberitakan Injil. Saya tidak mungkin menyuruh dia pergi ke gereja saya. Dia bentar lagi pulang Jakarta. Maka saya cari gereja mana di Jakarta yang adalah gereja bagus. Yang terbagus setidaknya. Dan memang kadang-kadang repot ya. Ada daerah-daerah yang betul-betul tidak ada gereja yang bagus. Ini memusingkan. Ya mau diapakan? Dan kalau kita injili dan dia lalu pergi ke gereja yang tidak karu-karuan, ini sama seperti dibawa oleh Kristus lalu diracuni dan sebagainya. Tapi saudara, kalau itu kita percayakan kepada Tuhan. Ingat, gembala itu yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Di gereja manapun, di daerah manapun, dia bisa menggembalakan orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi yang penting kita bawa orang kepada Kristus, sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Kalau kita sudah tidak bisa mengarahkan karena kita beda tempat, ya sudah. Serahkan kepada gembala itu, gembala yang sejati, Yesus. Dan biar dia yang mengarahkan orang itu entah bagaimana. Ingat bahwa manusia diselamatkan karena dia percaya pada Yesus. Dan bukan karena dia sekedar pergi ke gereja. Jadi saudara mengarahkan orang untuk datang ke gereja. Ini maunya apa saudara? Orang itu tidak selamat saudara. Saudara mengarahkan orang itu pada baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan. Yang percaya baptisan menyelamatkan itu gereja sesat. Jadi saudara, orang itu hanya selamat kalau dia percaya kepada Yesus. Maka itulah yang kita usahakan pada waktu kita memberitakan Injil. Cuma ngajak, apalagi ngajak dibaptis, itu sama sekali tidak ada gunanya dan itu konyol. Saya akan berikan kutipan kata-kata dari Charles Haddon Spurgeon yang mengatakan demikian. Apakah artinya memenangkan jiwa? Ini bisa dijawab secara mencerahkan dengan menggambarkan apa yang tidak termasuk dalam memenangkan jiwa. Kami tidak menganggapnya sebagai memenangkan jiwa untuk mencuri anggota-anggota dari gereja-gereja yang sudah mapan. Nah, saudara, saya tidak lanjutkan dulu, saya bahas ini sedikit ya. Ini ada benarnya, ada salahnya menurut saya. Mencuri anggota-anggota dari gereja-gereja yang sudah mapan, kita mesti perhatikan dulu ya. Gereja itu gereja benar atau gereja yang buruk. Kalau gereja itu gereja sesat, saya tidak ambil pusing untuk mencuri anggotanya.
Saya tidak anggap itu sesuatu yang salah. Mereka kambing bukan domba. Dan kalau kita biarkan orang itu ada di gereja yang salah, ya tambah rusak, saudara. Jadi saya tidak peduli dengan orang yang menuduh mencuri domba dan sebagainya. Karena pemikiran saya itu bukan domba. Kedua itu bukan domba dia. Kalaupun itu domba. Itu domba Kristus. Nah kalau dia ajarannya tidak karu-karuan. Kenapa tidak boleh saya ambil dan masukkan ke gereja saya? Dan di mana saya tahu bahwa gereja saya mengajarkan Injil dan firman yang benar. Tapi saudara, kalau gereja itu memang sudah gereja bagus. Dan itu anggota dari gereja itu, maka pada waktu menginjil atau memenangkan jiwa, jangan berusaha untuk mengambil dari gereja yang sudah bagus. Ini sama sekali tidak benar. Ini menjadi motivasinya jadi kacau. Kepingin menggedekan gereja saudara, tapi pada saat yang sama mengecilkan gereja lain yang juga bagus. Kalau dari gereja yang jelek, ambil, tidak masalah. Harus bahkan menurut saya. Tapi kalau dari gereja yang bagus, jangan diambil. Dan beritahu dia, yang penting kamu ikut Kristus, dan aku melihat gerejamu sudah bagus, tetaplah di gerejamu. Ya, saya lanjutkan kata-kata spesial ya. Kami lebih bertujuan untuk membawa jiwa kepada Kristus. Ini jelas ya. Tujuan penginjilan membawa orang itu kepada Kristus. Kami tidak menganggap bahwa pemenangan jiwa tercapai dengan cepat-cepat menuliskan lebih banyak nama dalam daftar gereja. Dan saudara, ini banyak sekali gereja yang seperti ini ya. Jemaat yang menginjil cepat-cepat supaya orangnya mau dibaptis. Karena dengan dibaptis, maka orangnya masuk dalam anggota gereja itu, masuk daftar gereja, daftar anggota. Dan saudara, ini konyol. Apa gunanya dia masuk daftar anggota gereja? Jadi anggota gereja itu tidak menyelamatkan dia. Tujuan penginjilan bawa dia kepada Kristus, percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, itu menyelamatkan. Tapi hanya mendaftarkan sebagai anggota gereja melalui baptisan, itu tidak menyelamatkan. Jadi cepat-cepat mendorong orang itu dibaptis, ini tidak bisa lebih konyol dan ini bukan penginjilan. Saya lanjutkan. Kita bisa mungkin lebih melakukan kerusakan daripada kebaikan pada titik ini. Orang yang belum bertobat, belum sungguh-sungguh percaya Kristus, kita bawa kepada gereja, kita cepat-cepat baptis supaya masuk jadi anggota gereja. Itu bisa lebih melakukan kerusakan daripada kebaikan pada titik ini. Saya masukkan kambing ke dalam gereja, ini tidak membawa kebaikan. Saya mendorong jemaat untuk membawa orang-orang yang non-Kristen bahkan ke gereja kalau itu kebaktian penginjilan. Dan memang kalaupun bukan kebaktian PI ya, saya tetap mendorong jemaat membawa. Karena begitu saya lihat ada jemaat baru yang saya tidak tahu Kristen atau tidak Kristen, saya asumsikan dia tidak Kristen. Dan saya berusaha dalam memberitakan khotbah itu, bagian tertentu saya belokkan untuk menginjili satu orang baru itu. Supaya setidaknya dia mendengar Injil. Tapi saudara, kalau tidak ada penginjilan, sudah pendetanya bukan orang Injili, tidak memberitakan Injil, lalu jemaat cepat-cepat bawa untuk jadi anggota gereja, ini lebih banyak melakukan kerusakan. Maka terdaftar seekor kambing baru di gereja saudara. Dan kalau kambing ini tetap rajin di gereja saudara, dia bisa naik pangkat jadi anggota komisi, bahkan mungkin lama-lama bisa jadi majelis. Dan kalau majelis dan anggota-anggota komisi pemuda, komisi wanita dan sebagainya dipenuhi oleh kambing-kambing, pikirkan gereja ini akan diarahkan kemana? Karena mereka menentukan sebagai anggota komisi, sebagai majelis, mereka yang menentukan. Ini komisi pemuda arahnya kemana? Komisi wanita arahnya kemana? Kalau mereka penuh dengan kambing, mereka akan undang pendeta-pendeta yang sesama kambing. Nabi-nabi palsu diundang tidak karu-karuan.
tema-tema yang diberikan juga kacau balau, bukan tema-tema yang injili. Saya pernah dalam gereja saya sendiri dulu di Surabaya, yang dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Saya ada dalam komisi pemuda mereka. Oh maaf, itu sesudah saya jadi hamba Tuhan. Ya, saya balik ke gereja lama saya. Saya lulus sekolah teologi, balik ke sana. Dan saya lihat tema-tema dari persekutuan pemuda itu betul-betul luar biasa konyol. Kanker misalnya. Persekutuannya ya, bukan kebaktian. Dan saya pikir kanker itu kantong kering barangkali membahas keadaan miskin kan bisa dibahas secara Alkitab ya. Tapi ternyata bukan. Kanker itu betul-betul yang dibahas penyakit kanker dan mereka panggil seorang dokter untuk bahas itu. Loh ini sekolah kedokteran atau gereja? Membahas ekonomi, membahas kedokteran itu bukan urusannya. Tema yang lain yang saya ingat, bagaimana merawat wajah. Gak bisa lebih gila. Mereka panggil orang dari salon untuk khotbah di sana. Dan banyak hal seperti itu. Kenapa? Jelas saudara, pimpinan-pimpinan dari persekutuan pemuda remaja itu adalah kambing-kambing yang tidak bisa bedakan firman dengan non-firman. Tema-tema yang tidak karu-karuan, pokok orang seneng dimasukkan. Ini lebih membawa kerusakan daripada kebaikan pada titik ini. Maka sudah hati-hati memasukkan kambing, apalagi menaikkan pangkat kambing itu dari jemaat biasa lalu sehingga punya kedudukan untuk menentukan tema dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ngangkat kambing jadi seorang chairman atau worship leader kalau dalam kalangan karismatik sebutannya ya, WL gitu ya. Saudara, worship leader itu penting, saudara. Worship leader itu kalau dia seorang yang injili, dia akan pilih lagu-lagu yang injili. Dan dalam kata-katanya, dia bisa nginjil. Nah kalau dia kambing, dia ambil pokok lagunya enak. Tidak peduli kata-katanya salah, tidak ambil pusing. Apalagi saudara, kalau kambing jadi guru sekolah minggu. Kambing bisa senang anak. Lalu dia, kepengen jadi guru sekolah minggu. Dan guru sekolah minggu memang dibutuhkan di gereja itu. Cepat-cepat diterima. Ini membahayakan saudara. Jadikan kambing seorang guru sekolah minggu. Itu cara yang paling bagus membawa anak-anak kita ke dalam neraka. Jadi saudara, Spurgeon bukan ngomong ngawur pada waktu dia berkata kita bisa mungkin atau mungkin ya. Lebih melakukan kerusakan daripada kebaikan pada titik ini. Saudara, tahu apa sebabnya gereja yang mula-mula itu ya lumayan bagus sekalipun tidak bagus sekali ya. Tapi akhirnya menjadi rusak tidak karu-karuan sampai menjadi gereja Katolik pada zaman Luther. Yang bukan main rusaknya sehingga Luther merasa harus melakukan reformasi. Itu terjadi karena Kaisar Konstantin pada awal abad keempat menjadi orang Kristen. Dan saya tidak tahu menjadi orang Kristennya bagaimana. Rasa saya, dia bukan orang Kristen sejati. Tapi pokok dia kaisar. Dan dia jadi Kristen. Lalu dia menjadikan Kristen agama di seluruh kekaisaran Romawi. Akibatnya saudara, rakyat, warga negara, mikir kaisarnya Kristen. Dan Kristen agama di seluruh kekaisaran. Kalau aku tidak jadi Kristen, wah ini rugi. Bisa jadi musuhnya kaisar. Lalu orang berbondong-bondong masuk ke dalam gereja tanpa pernah percaya pada Kristus. Dan gereja jadi jomplang. Orang Kristen sejati tinggal sedikit, cuma sedikit. Yang masuk banyak kambing-kambing. Maka saudara-saudara bisa tebak arah gereja kemana. Maka kesesatan demi kesesatan masuk sedikit demi sedikit. Sehingga makin lama makin kacau, tidak karu-karuan. Kalau saudara mau tahu itu saya bisa membaca buku saya tentang gereja, tentang pembahasan saya tentang Katolik.
ya, gereja Roma Katolik. Nah saudara, itu bahayanya. Pada waktu kambing masuk ke dalam gereja, apalagi dalam jumlah yang lebih banyak, jauh lebih banyak daripada dombanya. Sekarang saya lanjutkan, memasukkan orang-orang yang belum bertobat ke gereja adalah melemahkan dan merusakkannya. Dan karena itu sesuatu yang kelihatannya adalah keuntungan, sebetulnya adalah suatu kerugian. Kalau saudara berhasil membawa orang masuk gereja, jadi anggota gereja melalui baptisan, wah, kelihatannya saudara mendapatkan keuntungan. Kelihatannya. Tapi sebetulnya adalah suatu kerugian. Jadi saudara, Injili kalau orangnya sudah betul-betul tahu, percaya Kristus, baru tanya, mau dibaptis? Dan mungkin gereja saudara mengharuskan katekisasi. Sebetulnya semua gereja seharusnya pakai katekisasi. Saya bilang, loh kan tidak ada dalam Alkitab. Memang tidak ada. Tapi itu akal sehat saudara. Memang secara strict, kalau dia betul sudah percaya, langsung baptis tidak masalah. Kalau orang dihadapkan kepada saya, dan saya ajak bicara, kalau saya bisa yakin bahwa dia betul percaya Kristus, saya mau langsung baptis dia. Tapi, saya juga tetap haruskan dia ikut katekisasi. Karena apa saudara? Biarpun sudah percaya, pelajaran dasar itu kan banyak. Saya uraikan pelajaran dasar yang pertama saja. Sampai 30 session sudah dan belum selesai. Mungkin kira-kira selesainya dalam 35 session, itu perkiraan saya. Kalau tidak lebih. Dan belum pelajaran dasarnya kedua. Total bisa 70 session. Nah saudara, lama saudara membahas pelajaran dasar. Dan itu penting, biarpun dia sudah percaya, dia perlu belajar itu. Nah kalau dia tidak belajar pelajaran dasar, langsung ikut khotbah-khotbah di dalam kebaktian. Dan khotbah-khotbah dalam kebaktian, khususnya di gereja saya itu sukar. Ini sama seperti bayi dikasih makanan keras. Bayi dikasih kompiang gitu ya. Bayi dikasih daging yang keras. Nah ya kelolotan ya, saya tidak tahu kelolotan itu apa. Tersedak gitu ya barangkali. Mati bisa. Dia sudah memberikan pelajaran dasar itu penting. Itu seperti susu atau bubur. Makanan lunak. Gampang dicerna. Nah, membuat bayi bertumbuh. Nah, kalau sudah bertumbuh, kasih pelajaran lebih sukar. Repotnya di gereja itu seperti itu, saudara. Karena semua jadi satu. Kan tidak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi semua pelajaran sama. Kalau dikasih gampang terus, lah yang sudah semangat lama tidak maju-maju. Tapi kalau pelajaran ditingkatkan, makin lama makin sukar. Pada waktu sudah sampai pelajaran sukar, nah jemaat barunya kelabakan. Sama seperti masuk sekolah, langsung diajar aljabar tinggi. Nah, mati dia. Nah kalau sekolah teologi ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Maka secara bertahap bisa dinaikkan dan sebagainya, itu gampang. Tapi gereja tidak ada seperti itu. Makanya membingungkan saudara. Jadi pendeta itu membingungkan. Milih makanan yang cocok untuk jemaatnya itu bagaimana. Apalagi sekarang kebaktian online. Ini pusing karena saya tidak tahu siapa yang ikut kebaktian online ini. Saya beri sukar. Nah orang yang baru tidak bisa dengar. Saya berikan gampang. Orang yang lama. Ini pelajaran apa kok tidak ada penggalian. Jadi serba susah. Ya yang sekarang bisa saya lakukan adalah kadang-kadang saya kasih gampang, kadang-kadang saya kasih sukar. Atau dalam satu khotbah ada bagian yang gampang, ada bagian yang sukar. Supaya yang bayi bisa dapat makanan, yang dewasa pun bisa dapat makanan. Jadi saudara, tapi kembali pada poin yang di sini. Tujuan PI itu membawa jiwa kepada Kristus. Bukan membawa jiwa kepada gereja. Membawa orang Kristen KTP masuk gereja, apalagi orang kafir masuk gereja, lebih merusak
daripada membangun gereja itu. Nah, saudara, dengan memegang teguh tujuan pemberitaan Injil yang sudah saya jelaskan ini, kita sekarang mulai belajar bagaimana cara untuk memberitakan Injil. Saudara, pemberitaan Injil biasanya dimulai dengan pembicaraan tentang hal-hal yang biasa. Jadi kita sekedar ketemu orang, karena ini pemberitaan Injil pribadi ya, ingat ya. Pribadi yang saya ajarkan ini. So, bisa ketemu siapa saja. Bisa keluarga, bisa tetangga, bisa teman kerja. Tapi jangan waktu kerja digunakan untuk nginjil. Waktu kerja ya kerja, semua ada waktunya. Ya. Kalau saya fitness, bisa teman fitness. Atau sudah naik kendaraan umum, bis kota atau apa sajalah. Ya, bemo, saya bisa nginjil. Jadi biasanya ngomong biasa-biasa saja kan. Memang ada seorang jemaat saya yang begitu berkobar-kobar dalam nginjil. Dan dia tidak pernah pakai ya semacam introduction atau pendahuluan, ini tidak ada. Orang dijejeri di fitness, langsung ditanya, sudah kenal Kristus? Dan dia langsung nginjil. Masih lebih baik daripada orang yang tidak nginjil sama sekali. Tapi ini juga bisa membuat orang pikir orang ini gendong atau gimana. Tapi tetap saudara, kalau saudara adalah orang seperti itu, saya tidak nyalahkan. Sesukanya. Pokoknya saudara nginjil. Nah, tapi umumnya saudara seperti ini. Jadi mulai dengan pembicaraan hal-hal biasa. Saudara ngomong biasa, kongko biasa. Nah, tapi mikir pada waktu kongko itu mikir di mana kongko itu yang bicara hal-hal biasa, hal-hal sekuler bisa kita belokkan ke dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Dan saudara, mengingat Injil itu ya, kalau mau dibahas secara logika, urut-urutannya bicarakan dosa dulu. Lalu hukuman dosa. Lalu jalan keluar dari dosa itu bicara tentang Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di salib, menebus dosa, memberikan satu jalan keselamatan. Nah, itu jalan keluar dari dosa. Lalu poin keempatnya, kita tanggapannya bagaimana? Hanya percaya, hanya iman, bukan iman plus perbuatan. Nah, nanti mau ditambah dengan Kristus satu-satunya jalan ke surga dan sebagainya, boleh. Jadi urutan logika seperti itu memang tidak harus dalam penginjilan pribadi. Urutan logika itu diikuti, tidak harus. Bisa saja bicara mau tahu-tahu bicara tentang surga dan neraka, kita langsung masuk bicara tentang neraka. Neraka itu hukuman, poin kedua kan. Tapi pembicaranya seperti itu, langsung masuk ke sana. Tidak apa-apa, bisa saja. Nanti dosanya kembali kita bicarakan. Tapi saya membicarakan sekarang ini secara logikanya ya. Biasanya dalam pemberitaan Injil, pembicaraan hal-hal sekuler tadi itu kita belokkan menuju pembicaraan tentang dosa. Dan pembicaraan tentang dosa itu tujuannya adalah supaya kita bisa menyadarkan orang itu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Bahkan dia adalah orang yang sangat berdosa. Ini tujuannya. Jadi bukan sekedar berdosa. Mula-mula itu. Sudah sadar dosa, teruskan. Jangan tinggalkan dulu. Jangan cepat-cepat lari pada hukuman dosa. Bicarakan terus sampai dia menyadari dia itu sangat berdosa. Memang kalau ketemu DPM tidak bisa, tidak nututi waktunya. Tapi kalau saudara memang teman yang sering kumpul, sering ketemu, ini bisa. Kalau ketemu di BMO, ya memang pendek saja. Tidak bisa lama-lama. Berapa menit di BMO itu? 10 menit, 15 menit. Kalau bis luar kota masih bisa lama, 1 jam. Tetap mau menyadarkan sangat berdosa itu tidak terlalu gampang. Jadi saudara, semua tergantung sikon ya. Ketemunya itu bagaimana, di mana,
waktunya banyak, sedikit, dan sebagainya, ketemu bisa berulang-ulang, atau hanya sekali tidak ketemu lagi. Ini semua kita masih menyesuaikan diri. Ya, akal saya dipakai di dalam hal itu. Sekarang saya berikan contoh ya, bagaimana membelokkan pembicaraan biasa, ya, pembicaraan sekuler dan sebagainya, mengarah kepada dosa. Saya berikan banyak contoh ya. Pertama, kita bicara tentang kejahatan tertentu. Kan bisa saja ya. Ada kejahatan tertentu yang sedang hot. Ya, masuk koran, masuk TV. Katakanlah ada pembunuhan dan macam-macam hal yang seperti itu. Orang diperkosa, lalu dibunuh dan sebagainya. Nah, kita bicarakan itu. Nah, ini gampang. Karena pembunuhan, pemerkosaan itu kan sudah dosa. Mengalihkan pada pembicaraan tentang dosa untuk memulai penginjilan itu gampang sekali. Kita bisa berkata misalnya seperti ini. Memang orang-orang yang melakukan hal itu, yang membunuh dan memperkosa tadi itu, dia memang berdosa. Tapi, nah sekarang kita mulai belokkan. Bagaimana dengan kita atau kamu sendiri? Apakah kita atau kamu bukan orang yang juga sangat berdosa? Kita atau kamu mungkin tidak membunuh, tidak memperkosa. Mungkin. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa lain? Nah, lalu kita uraikan dosa lain itu banyak. Dusta itu dosa. Kelihatannya ringan toh. Tapi dosa. Kamu tidak pernah dusta? Mencuri itu dosa. Kamu tidak pernah mencuri? Dan ingat, mencuri itu bukan mencuri mobil. Tetangga punya mangga, kamu ambil. Itu mencuri. Mengambil apapun tanpa izin orang yang punya, itu mencuri. Dan macam-macam hal yang lain. Ya, jadi saudara, ini cuma salah satu cara. Bicara tentang kejahatan, kita arahkan. Orang itu memang berdosa. Kamu bagaimana? Tidak ada dosa? Lalu tunjukkan dosa-dosa. Kalau saudara kenal dia, tunjukkan dosa yang saudara tahu dia lakukan. Misalnya saudara tahu dia berzina. Pergi ke pelacuran. Nah, kamu lakukan seperti itu, tidak dosa kamu. Kamu tidak memperkosa, kamu bayar. Tapi zina itu dosa juga. Contoh kedua. Pada waktu bicara tentang peperangan, bencana alam, atau hal-hal yang lain yang membuat manusia menderita. Sekarang banyak bencana alam kan. Gunung meletus, gempa bumi, badai. Hal-hal yang lain membuat manusia menderita lah. Sekarang ini masa pandemi. Gampang sekali saudara. Nah lalu tentang perang misalnya. Ini Laut Cina Selatan sedang memanas. Semua gontok-gontokan lawan China yang memang saya anggap kurang ajar dalam hal ini. Nah saudara, pada waktu bicara seperti itu, kita bisa berkata seperti ini. Dulu, waktu Allah pertama menciptakan segala sesuatu, tidak ada penderitaan. Sekarang ini ada perang, ada bencana alam, ada pandemi, ini membuat kita menderita. Dulu tidak ada penderitaan. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, penderitaan masuk ke dalam dunia. Ini kalau mau diberikan ayatnya Kejadian pasal 3. Tapi mari kita tidak menyalahkan Adam dan Hawa saja. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Tidakkah kita juga sangat banyak dosanya? Dan siapa tahu dosa kita itu yang membuat kita sekarang menderita. Nah ini sudah satu cara. Bicara dari penderitaan karena bencana alam, perang atau wabah atau apapun. Kita arahkan kepada dosa. Contoh ketiga saudara. Pada waktu bicara tentang orang-orang tertentu yang sangat menderita hidupnya. Nah laki-laki ini masa wabah, banyak orang menderita. Kita bisa sengaja mulai pembicaraan sekuler. Bicara tentang orang tertentu yang sangat menderita. Waduh aku kenal orang kasihan sekali. Sudah mereka itu melarat. Lalu perusahaannya tutup. Dia di PHK. Lalu anaknya kena COVID, mati. Istrinya sedang kena sekarat. Nah kita ceritakan, tapi jangan ngarang loh ya.
Ini cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Kan banyak, sudah bisa ceritakan, memulai memang ngomong-ngomong tentang penderitaan hidup itu banyak. Dan lalu dalam omong-omong itu kita bisa mengatakan, penderitaan orang itu memang hebat. Tapi itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penderitaan di dalam neraka. Nah ini kan hukuman. Nah jangan teruskan nerakanya. Balik. Dan semua manusia adalah orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Nah coba kamu pikirkan, kamu orang berdosa atau tidak? Ini sudah bicara tentang dosa. Ajak terus tentang dosa. Dan ingat ya, nginjil ini tidak perlu maksa ya. Kalau dia kelihatan tidak interest apapun dalam pembicaraan tentang rohani, kalau saya hentikan. Tidak ada gunanya maksa orang itu bicara tentang hal yang rohani. Kalau orang itu sedang tidak kepingin, bisa sekali itu menunjukkan bahwa orang itu belum mendapatkan pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Tanpa kelahiran baru, semua hal rohani bagi dia cuma sampah. Dan orang ini ngajak ngomong sampah, maka dia akan tidak senang ngomong dengan kita. Mending dihentikan kalau orangnya memang kelihatan. Jadi kita mesti peka. Orang ini diajak omong tentang dosa, tentang hal rohani, dia senang apa enggak? Kalau senang teruskan. Kalau dia sudah kelihatan dia asal-asal segan gitu ya, enggak senang. Atau dia kepingin membelokkan ke hal yang lain dan sebagainya. Ya sudah, tidak usah teruskan. Lain kali cari kesempatan lagi, sementara saya doakan dia. Tapi kalau dia terlihat pokoknya mau menanggapi, teruskan. Sekarang kita masuk poin keempat atau contoh keempat. Pada waktu orang yang akan kita injili menceritakan tentang hatinya yang sumpah, gelisah, tidak damai dan sebagainya. Ini sudah sekarang ini masa pandemi banyak sekali orang begini. Tidak bisa keluar rumah, di rumah terus ini sumpah. Tidak damai, gelisah. Nah kita juga bisa langsung mengatakan bahwa itu semua disebabkan karena adanya dosa. Pada waktu Adam dan Hawa dulu diciptakan, sebelum mereka jatuhkan dosa, tidak ada hal seperti itu, saudara. Sumpah, gelisah, tidak damai itu tidak ada. Begitu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka jadi malu, mereka jadi takut waktu Allahnya datang. Segala perasaan hati yang tidak karu-karuan mulai dari sana. Dan kita bisa memberikan ayat ini misalnya, Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Saudara, apa yang disebut sebagai orang fasik? Dalam Alkitab, saudara, kalau dikatakan orang fasik, lihat konteksnya ya. Kadang-kadang memang menunjukkan orang yang sangat berdosa. Tapi tidak selalu demikian. Dan menurut saya di sini tidak demikian. Jadi tidak harus diartikan sebagai orang yang sangat berdosa. Seringkali saudara, seadanya orang yang belum atau tidak beriman disebut sebagai orang fasik. Memang orang yang belum percaya statusnya orang berdosa. Kalau sudah percaya statusnya orang benar. Biarpun hidupnya belum benar atau sempurna, kan tidak mungkin kan sebenar sempurna. Tapi di hadapan Allah dia orang benar. Mau dikatakan sebagai orang berdosa bisa, mau dikatakan sebagai orang benar bisa, tergantung bagaimana kita menyoroti dari sudut mana. Tapi kalau orang belum beriman, tidak ada yang benar. Tidak peduli dia kelihatan saleh, kelihatan baik. Alkitab dari sudut pandang Allah menganggap dia sebagai orang berdosa, orang fasik. Jadi saudara, orang itu sumpah gelisah langsung kita arahkan. Zaman Adam itu tidak ada. Dosa masuk baru ada. Kamu dosa atau tidak? Nah bacakan ayat ini kalau dia mau. Tidak ada damai sejahtera bagi orang berdosa. Dan kita sudah masuk dalam pembicaraan tentang dosa. Kita lanjutkan kalau dia kelihatan tertarik. Sekarang contoh kelima. Pada waktu membicarakan tentang orang yang meninggal dunia. Nah ini banyak orang mati juga kan ya. Karena COVID banyak yang mati. Atau kena hal-hal yang lain, sakit jantung. Sekarang orang di rumah itu stres ya. Dan karena stres bisa
Banyak orang kena stroke, banyak orang kena sakit serangan jantung, lalu mati. Nah, kita bicarakan orang yang mati. Kita bisa mengatakan, sekarang giliran orang itu untuk menghadap Tuhan. Akan ada saatnya di mana giliran kita tiba. Kalau giliranmu tiba malam ini, apakah kamu siap berhadapan dengan Allah sebagai hakim? Mengingat, kamu adalah orang yang berdosa. Orang salah menghadap hakim. Bagaimana kalau kamu? Nah saudara, kalau saya diminta untuk memimpin kebaktian penghiburan, apakah itu atau tutup peti atau penghiburan atau kebaktian penguburan, kata-kata ini hampir selalu saya keluarkan. Atau kurang lebih sama seperti ini. Sekarang kita mengerumuni saudara A yang telah meninggal dunia. Akan ada saatnya kita yang ada di tempat itu, menunjuk peti mati itu, dan kita dikerumuni. Kalau malam ini giliran saudara ada di sana dan dikerumuni, siapkah berhadapan dengan Allah? Dan saya nginjil. Selalu saudara, kesempatan untuk khotbah dalam kebaktian penghiburan, pokoknya berhubungan dengan orang mati itu, tidak bisa saya tidak menginjil. Karena itu saat yang sangat cocok. Orang itu mati, kamu juga bisa mati. Kapanpun kamu bisa mati kok. Kalau kamu mati siap apa enggak? Nah ini diarahkan, kamu orang berdosa. Kamu harus menghadap hakim. Nah kita baca ayatnya kalau mau. Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Memang ada perkecualian ya. Ada orang yang tidak mati seperti Elia dan Henokh. Dan juga orang-orang yang tetap hidup sampai Kristus datang kedua kali. Mereka tidak usah mengalami kematian. Dan ada orang-orang yang mati lebih dari sekali. Bukan reinkarnasi ya. Saya tidak percaya reinkarnasi. Tapi maksud saya orang-orang yang mati lalu dibangkitkan. Elia bangkitkan orang mati, Elisa bangkitkan orang mati, Yesus bangkitkan orang mati, Petrus Paulus pernah bangkitkan orang mati. Mereka dibangkitkan hanya dengan tubuh lama. Jadi waktu mati, jiwa atau roh itu pisah dengan tubuh. Waktu bangkit dipersatukan kembali. Kalau Yesus lain. Yesus waktu bangkit dipersatukan, tapi langsung tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Karena itu dia bisa nembus tembok dan sebagainya, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelum dia mati. Tapi untuk orang yang lain, mati bangkit. Bangkitnya hanya dengan tubuh lama. Karena itu sekalipun tidak pernah diceritakan, mereka pasti akan mati lagi. Berarti mereka mati 2 kali. Lazarus yang Yesus bangkitkan, bangkit sungguh-sungguh. Tapi pasti akan mati lagi. Karena mereka semua bangkit dengan tubuh lamanya dan tidak ada perubahan menjadi tubuh kebangkitan. Nah baru nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita yang sudah mati ini dibangkitkan dan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Nah saudara, tapi ini ya saya agak menyimpang, tapi sekarang kembali pada waktu ada orang mati, sesuatu yang sangat-sangat gampang kita arahkan. Giliranmu tiba. Akan tiba. Bisa juga kalau merayakan ulang tahun. Bisa kita ngomong tentang ada orang ulang tahun. Aku heran, kenapa ya orang ulang tahun tuh kok dirayakan? Sebetulnya kan berduka cita. Karena makin kita ulang tahun, umurnya tambah, makin dekat kita dengan kematian. Kamu kalau ulang tahun dirayakan, makin dekat kamu dengan kematian, makin dekat kamu berhadapan dengan sang hakim. Padahal kamu orang berdosa, siapa apa enggak? Nah ini bisa juga kan. Jadi saudara, sebetulnya semua pembicaraan bisa diarahkan. Kalau kita cukup kreatif.
Jadi setiap selesai omong-omong dengan orang dan saudara tidak berhasil mengarahkan, pikir di rumah. Tadi ngomong apa saja? Dari mana sebetulnya saudara bisa belokkan ke arah penginjilan? Dengan setiap kali mereka seperti itu, lama-lama saudara bisa otomatis tahu. Oh, ngomong tentang hal ini, arahkan ke penginjilan dengan cara begini dan sebagainya. Sekarang poin yang keenam. Pada waktu bicara tentang hal-hal yang kelihatannya menunjukkan Allah tidak adil. Seperti adanya orang saleh yang menderita. Sedangkan orang jahat hidup enak. Itu banyak di Indonesia ya. Dan di seluruh dunia banyak. Kita bisa mengatakan Allah itu adil. Tapi keadilannya yang sepenuhnya baru akan dinyatakan nanti. Dalam pengadilan akhir zaman. Nah sekarang belum pengadilan akhir zaman, ya jelas banyak ketidakadilan yang kelihatan. Nanti baru adil karena ada pengadilan akhir zaman. Nah pada saat itu dia akan menghakimi setiap dosa dalam diri setiap orang. Jangan lupa tambah ini. Termasuk kamu. Kamu juga punya dosa kan? Nah bicara tentang dosanya. Ya jadi ini contoh ke-6. Contoh ke-7. Pada waktu bicara tentang orang yang buta. Kita bisa berkata buta itu memang tidak enak. Tapi ada kebutaan yang lebih buruk daripada buta secara jasmani. Yaitu buta secara rohani. Yaitu buta rohani itu apa? Yaitu orang-orang yang sekalipun berdosa tetapi tidak menyadari dosa-dosanya. Kamu juga orang berdosa, kamu menyadari dosamu apa enggak? Ya, jadi saudara, contohnya banyak. Sebetulnya setiap pembicaraan bisa diarahkan. Contoh ke-8. Pada waktu bicara tentang surga, ini mungkin jarang ya bicara tentang surga, tapi bisa. Nggak tahu bagaimana kita bicara tentang surga. Kita bisa berkata, masuk surga itu enak. Tapi adanya dosa dalam diri kita bisa menghalangi kita untuk masuk surga. Karena Allah itu suci, tidak bisa campur dengan dosa. Dan Allah itu adil, dia harus menghukum dosa. Kira-kira kamu termasuk orang berdosa atau enggak? Ini bicara tentang dosa sudah. Yang ke-9, pada waktu bicara tentang doa. Tadi dosa, sekarang doa, mirip ya. Kita bisa berkata, doa itu memang bagus. Tapi ingat ya, Allah itu maha suci. Nah, lagi-lagi dosa bisa menghalangi doa kita mencapai dia. Apakah kamu bukan orang berdosa? Tidak ada gunanya kamu berdoa kalau kamu orang berdosa dan dosamu belum dibereskan. Kamu orang berdosa enggak? Nah, bicara dosa. Kalau mau langsung loncat bisa. Tidak ada gunanya berdoa kalau dosamu belum dibereskan. Dan satu-satunya yang bisa membereskan dosa adalah Yesus. Karena dia mati menebus dosa. Kalau kamu percaya pada Kristus, dosamu beres. Kalau waktunya singkat, loncat. Jadi saya katakan logikanya bicara dosa, lalu hukuman dosa, lalu penebusan Kristus dan sebagainya. Logika, tidak selalu harus diikuti. Makanya dalam nginjil itu berdoa sudah ya. Sama kalau saya mau khotbah, bahkan khotbah di rumah saya berdoa dan saya minta Tuhan pimpin. Betul-betul berdoa Tuhan pimpin. Aku sudah persiapkan. Aku serahkan persiapan dalam tangan Tuhan. Engkau yang ubahkan, tambah kurangi sukamu. Supaya yang aku katakan betul-betul datang dari engkau. Mau nginjil? Berdoalah. Tuhan pimpin aku. Tidak tahu bagaimana aku bisa mengarahkan pada penginjilan. Dan dalam penginjilan tolong sambil ngomong sambil doa saudara. Bisa. Tapi jangan sampai doa semikian rupa sehingga saudara tidak mendengarkan omongannya dia. Doa kan cukup singkat. Tuhan pimpin aku. Tuhan aku mesti jawab bagaimana. Orang ini bantah. Aku mesti jawab bagaimana. Sambil doa.
Atau ngomong masih dalam hal sekuler, Tuhan tolong dek mana aku bisa belokkan. Dia sudah minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah di sini bicara tentang doa, kita bisa arahkan kepada dosa. Atau bisa juga doa. Nah bicara tentang doa. Doa sama dosa itu mirip ya. Beda cuma satu huruf S. Tapi dua ini berhubungan. Doa bisa terhalang oleh dosa. Nah, kamu mau datang berdoa tapi ada dosa menjadi penghalang karena Allah itu Maha Suci. Bagaimana bisa doamu sampai kepada Dia dan sebagainya? Doamu terhalang dosa. Dosamu bagaimana? Nah, macam-macam saudara ya. Kan contoh ke-10. Pada waktu berbicara tentang sukarnya mengerti kitab suci. Nah ini bicara tentang Alkitab misalnya ya. Lalu dia bicara, waduh aku tuh baca Alkitab sukar sekali, tidak bisa mengerti. Saya bisa berkata, mungkin sukarnya mengerti Alkitab itu disebabkan karena dosa-dosa kita membutakan kita. Bagaimana di kehidupanmu? Apakah banyak dosa? Saudara, ini bukan berarti kalau kita sudah percaya lalu mengerti kitab suci mutlak. Tentu tidak. Tapi setidaknya kalau sudah punya Roh Kudus, maka Roh Kudus mencerai. Lebih mudah bagi kita mengerti Alkitab daripada orang yang belum percaya, yang tidak punya Roh Kudus sehingga tidak ada yang mencerai. Jadi saudara tidak salah ngomong seperti ini, tapi saudara mesti tahu konteks sebetulnya. Sudah percaya pun tidak mengerti semua. Siapa yang ngerti semua? Tidak ada. Nah tapi di sini kita arahkan sukar mengerti Alkitab itu karena dosa. Bagaimana kehidupanmu? Banyak dosa? Nah kita masuk dalam Injil. Lalu bisa juga caranya begini ya. Sukar mengerti Alkitab. Kita katakan ya ada bagian yang sukar. Kitab Wahyu sukar, pendeta saja nggak ngerti ya. Tapi kan ada yang gampang sih. Jangan mencuri. Masa nggak ngerti kamu? Nah, Keluaran 20 itu ya. Jangan berzina. Masa kamu nggak ngerti? Nah coba kamu mencuri apa enggak? Ya, kamu berzina atau enggak? Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini. 10 hukum Tuhan. Itu gampang. Masa kamu nggak ngerti yang seperti itu? Ayo sekarang kamu ngerti lah. Sekarang terapkan di hidupmu. Jangan berzina. Kamu zina apa enggak? Jangan mencuri. Kamu mencuri apa enggak? Nah ini sudah bicara tentang dosa langsung. Caranya banyak saudara. Pokok kita cukup kreatif. Caranya banyak. Semua bisa diarahkan. Karena saya begitu sering mengarahkan pembicaraan pada Injil. Di atas mimbar khususnya ya. Kan saya tadi katakan kalau ada jemaat baru. Saya coba cari di mana saya bisa belok ngomong pada Injil. Ngomong tentang Injil. Karena begitu sering, akhirnya saya jadi ahli dalam hal itu. Bicara tentang apapun saya bisa mengarahkan kepada Injil. Dan ini satu keuntungan dalam debat, dalam apapun. Peduli amat menang debat atau enggak. Menangnya memang harus diusahakan juga. Tapi saya lebih mikirkan saya bisa nginjil daripada menang debat. Saya pernah debat dengan seorang agama Islam dan debat terbuka itu ya. Yang mengarahkan pembicaraan perdebatan pada siapa nulis kitab Injil Matius, siapa nulis Markus. Saya pikir saya tidak bisa nginjil saudara melalui hal itu. Saya jawab singkat, dia tetap ngomong itu. Saya sudah menyerah aku. Dia ketawa, dia senang. Kayaknya dia menang debat. Saya tidak peduli saya kalah debat. Tujuan saya bukan datang ke sana untuk menang debat. Tujuan saya memberitakan Injil. Nah lalu masuk acara tanya jawab. Jemaatnya dia tanya. Wah tanyanya itu ngarah pada Injil semua. Tidak ngarah pada Injil pun tak belokkan ngarahkan pada Injil. Memang ada topik-topik yang sukar sekali saudara diarahkan kepada Injil.
Yaitu misalnya Injil Matius yang nulis siapa. Saya tidak mau bicara topik seperti itu. Tujuan saya memberitakan Injil. Nah kalau topiknya tidak Injili, gila apa saya debat tentang hal seperti itu. Jadi saudara, ini poin yang ke-10. Sekarang poin ke-11. Pada waktu berbicara tentang orang yang dianggap saleh atau baik, saudara bisa berkata, dalam dunia ini tidak ada orang yang baik. Kan banyak ya bicara tentang orang yang baik. Waduh, orang tuh apik itu. Betul-betul baik. Nolong gini. Nah kita katakan dulu. Ngomong baik itu kan dari sudut pandangnya kamu. Sudut pandang orang. Dalam dunia ini tidak ada yang baik kalau dalam sudut pandang Tuhan. Semua berdosa. Orang yang dianggap baik oleh manusia. Bukan cuma bisa, pasti dianggap jahat oleh Tuhan. Karena Tuhan punya standar yang berbeda. Kalau orang yang kelihatan baik saja bisa dianggap jahat oleh Tuhan. Apalagi orang yang dianggap jahat oleh manusia. Kalau kamu kira-kira bagaimana? Jadi saudara, saya berikan banyak contoh ya. Saya bisa berikan lebih banyak lagi. Mau berikan 50 juga bisa betulnya. Tapi dari banyak contoh ini sudah cukup sebetulnya ya. Saya berharap saudara bisa menyadari bahwa sebetulnya hampir setiap pembicaraan bisa kita arahkan menuju pembicaraan rohani atau pembicaraan tentang dosa. Kalau saja kita cukup kreatif, cukup banyak memikirkan. Kalau saya katakan setiap selesai bicara dengan orang, mikir, tadi di mana sebetulnya saya bisa nginjil tapi saya tidak nginjil. Di mana saya bisa belok ke arah rohani tapi saya tidak lakukan. Pikirkan. Banyak sekali cara. Nah setelah melalui pembicaraan seperti di atas ini, kita masuk dalam pembicaraan tentang dosa. Kalau sudah betul-betul masuk tentang dosa, bicarakan tentang dosa. Jadi saudara, pelajaran ini hanya introduction-nya saja ya. Bagaimana kita nginjil, dimulai dengan pembicaraan sehari-hari, diarahkan kepada dosa. Nah nanti tentang dosa, kita akan bahas dalam session selanjutnya. Mulai sekarang sudah usahakan. Dalam pembicaraan, arahkan kepada dosa. Ya, arahkan kepada hal yang rohani. Atau selesai ngomong sama orang, pikirkan di mana sebetulnya saya bisa tapi tidak lakukan. Dibelokkan kepada pembicaraan tentang rohani. Percayalah saya saudara. Memang karunia mungkin ada ya. Tapi kita mikirkan membuat kita sedikitnya lebih mampu untuk mengarahkan pembicaraan dari sekuler pada pembicaraan rohani tentang dosa. Tuhan memberkati saudara sekalian.